Mengejutkan, di luar dugaan publik, diakui langsung oleh Patrick Kluivert. Di luar dugaan ternyata Erick Thohir tak beri target timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Seketika bikin publik tak bisa tidur nyenyak. Kabar sangat buruk terpa Patrick Kluivert jelang laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, terancam gagal total lawan Australia dan Bahrain. Ini penyebabnya. Yes, mantap. Ini dia baru super top Marco Top. Dikonfirmasi langsung oleh Menpora, Michel Bakker akan segera dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Alhamdulillah kalau begini lolos Piala Dunia kian nyata. Tambah Michel Bakker, Jairo Riedewald dan Ulla Romeni. Ini prediksi line up timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan hanya Patrick Kluivert, sosok legenda Everton ini juga mengaku takjub dengan Marcelino Ferdinand. Lagi-lagi kabar buruk, pemain timnas Indonesia paling mahal alami cedera berkepanjangan. Inilah 3 klub Liga 1 yang berpotensi akan kontrak Shin Tae-yong usai dipecat dari timnas Indonesia. Nomor 1 ada klub milik Erick Thohir. Tiru ucapan Erick Thohir soal timnas Indonesia. CEO Malaysia sebut Harimau Malaya bak raksasa tertidur. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Mengejutkan, di luar dugaan publik, diakui langsung oleh Patrick Kluivert. Di luar dugaan ternyata Erick Thohir tak beri target timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Patrick Kluivert buka-bukan tentang target yang diemban sebagai pelatih timnas Indonesia. Kepada Liputan 6, Kluivert mengakui bahwa Erick Thohir sebagai ketua PSSI tidak memberi target lolos Piala Dunia 2026. Kluivert ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia dengan kontrak 2 tahun dan opsi perpanjangan selama 2 tahun. Pada periode itu, Kluivert punya peluang untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jalan menuju Piala Dunia 2026 dirintis pada era pelatih Shin Tae-yong. Indonesia ke putaran ketiga babak kualifikasi zona Asia. Skuad Garuda punya peluang untuk jadi 1 dari 8 wakil Asia di Piala Dunia 2026. Menariknya, meskipun kualifikasi Piala Dunia 2026 akan jadi awal kiprah Kluivert, dia mengaku bahwa tidak ada target dari PSSI untuk mencapai level tersebut. Kluivert mengatakan bahwa dia tidak dibebani target membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun begitu, pria 48 tahun bertekad untuk bisa mencapai level itu karena peluang Indonesia sangat terbuka dan ada di tangan sendiri. Itu adalah target semua orang. Anda tahu, ada peluang. Semuanya ada di tangan kita sendiri. Hal ini, Anda tahu, tidak bergantung pada siapapun. Ucap Kluivert dikutip dari Liputan 6. Jadi, ya, Erick tidak memberikan saya target itu. Tentu saja kita berharap lolos Piala Dunia dan kami melakukan segalanya untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi tidak seperti itu. Kami, Anda tahu, kami benar-benar ingin lolos. Jika kita mencoba, kita ingin lolos ke Piala Dunia, dan itu juga merupakan misi kami, tegas mantan pelatih Curaçao tersebut. Kluivert sendiri sudah menghitung peluang Indonesia bersaing di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 2 laga Maret 2025, lawan Australia dan Bahrain, dia memasang target 4 poin dan berharap bisa dapat lebih. Menurut Kluivert, Jepang jadi unggulan utama di grup C. Jepang kini berada di puncak klasemen dengan 16 poin. Peluang lolos ke Piala Dunia 2026 sangat besar dibanding kontestan grup C lainnya. Sungguh, ini tidak akan mudah, tetapi saya ingin mendapat tantangan yang bagus. Jika Anda melihat tim ini, tim yang akan saya latih, ini adalah tim yang sangat potensial, ucap Kluivert. Seketika bikin publik tak bisa tidur nyenyak.
Kabar sangat buruk terpa Patrick Kluivert jelang laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, terancam gagal total lawan Australia dan Bahrain. Ini penyebabnya. Sebuah kabar buruk menerpa Patrick Kluivert jelang pertandingan timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Berselang 5 hari kemudian, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Saat ini, skuad Garuda masih bercokol di peringkat ketiga klasemen sementara Grup C dengan raihan 6 poin dari 6 laga. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan bahwa Patrick Kluivert sementara bakal kembali dulu ke Belanda sebelum melatih skuad Garuda. Nanti Februari, Patrick Kluivert baru datang. Latihan perdana pasti di sana dong, kan di Australia latihan perdananya, kata Erick dalam di kantor Kemenpora, Senin, 13 Januari 2025. Akan tetapi, persiapan tim Merah Putih untuk menghadapi Australia dan Bahrain terancam tidak maksimal karena mepetnya waktu persiapan. Erick Thohir mengungkapkan kemungkinan pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa baru bisa terbang pada 17 Maret atau 3 hari sebelum laga. Jika melihat pemain yang berada di Belanda, ada beberapa nama masih bermain untuk klubnya seperti Maes Hilgers, 16 Maret, pada 16 Maret. Kemudian, Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen, dan Eliano Rejders, PEC Zwolle, masih memiliki jadwal pertandingan pada 15 Maret. Lalu, Tom Haye yang memperkuat Almere City FC masih akan bertanding di Eredivisie pada 14 Maret nanti. Selain itu, masih ada Sandy Walsh, KV Mechelen, Ragnar Oratmangoen, FC Vedender, Ula Romeni, Oxford United, dan Marcelino Ferdinand, Oxford United, yang masih harus berlaga pada rentang waktu 15 Maret hingga 16 Maret 2024. Kondisi ini membuat para pemain terancam mengalami kekalahan, karena harus melalui perjalanan yang sangat panjang dan lama. Selain itu, waktu adaptasi yang dimiliki oleh para pemain timnas Indonesia harus berlangsung sangat cepat dengan Patrick Kluivert. Pasalnya, bakal ada penyesuaian lagi terkait taktik dan strategi dengan juru taktik sebelumnya, Shin Tae-yong. Yes, mantap. Ini dia baru super top Marco Top. Dikonfirmasi langsung oleh Menpora, Mitchell Bakker akan segera dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Alhamdulillah kalau begini lolos Piala Dunia kian nyata. PSSI sedang dalam proses menaturalisasi 3 pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. 2 nama yang sudah disebutkan adalah Ula Romeni dan Jairo Riedewald. Jadi, siapa pemain ketiga yang dimaksud? Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, memberikan indikasi ketika ditanya tentang nama Mitchell Bakker. Ula Romeni ada. Jairo Riedewald masih paperworks. Satu lagi. Nah itu, benar, ungkap Dito saat berada di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, RI, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 15 Januari 2025. Mitchell Bakker dilahirkan di Purmerend, Belanda, pada tanggal 20 Juni 2000. Saat ini, ia sedang menjalani masa peminjaman di Los Lille dari klub Atalanta sejak awal musim ini. Pada tanggal 4 Januari 2025, media dari Belanda, Algemeen Dagblad atau disingkat AD, melaporkan bahwa PSSI memiliki rencana untuk menaturalisasi Mitchell Bakker agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Berita ini menjadi perhatian karena potensi yang dimiliki oleh Bakker dalam memperkuat tim nasional. Mitchell Bakker disebutkan Ed mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang lahir di Maluku. Informasi ini memberikan harapan bahwa proses naturalisasi dapat berjalan lancar mengingat adanya hubungan darah dengan Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, Mitchell Bakker belum pernah tampil untuk timnas Belanda. Namun, ia telah memiliki pengalaman bermain di berbagai level tim nasional Belanda dari usia U15 hingga U21. Pengalaman bermain di level junior ini menunjukkan bahwa Bakker memiliki kemampuan yang mumpuni dan dapat memberikan kontribusi positif bagi timnas Indonesia. Dengan latar belakang seperti ini, PSSI yakin bahwa Bakker bisa menjadi aset berharga bagi tim nasional di masa depan.
Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada 6 Januari 2025, Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan keraguannya terhadap garis keturunan Michel Bakker sesuai dengan ketentuan dalam statuta FIFA. Hal ini disebabkan karena garis keturunan yang dimiliki Bakker dikatakan melampaui generasi kakek dan neneknya. Erick Thohir menambahkan, kalau Michel Bakker, kami sudah cek, agak sulit. Sebab, bukan sesuai statuta FIFA, yaitu ibu dan bapak atau kakek dan neneknya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ada tantangan dalam memastikan kelayakan pemain tersebut berdasarkan aturan yang ada. Di musim ini, Michel Bakker telah tampil sebanyak 19 kali bersama Lille, termasuk 5 pertandingan di Liga Champions. Pemain yang saat ini berusia 24 tahun tersebut berhasil mencetak 3 gol dan menerima 3 kartu kuning. Statistik ini menunjukkan kontribusi Bakker yang cukup signifikan bagi timnya di berbagai kompetisi. Tambah Michel Bakker, Jairo Riedewald dan Ola Romeni. Ini prediksi line up timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tambah Michel Bakker, Jairo Riedewald dan Ola Romeni. Prediksi line up timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas. Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan ada 3 pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi. Namun, proses Ola Romeni lebih lancar ketimbang 2 nama lain. Hal itu tidak mengherankan, mengingat Ola Romeni menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, lebih dulu ketimbang 2 nama lain. Kemarin Pak Erick Thohir mengabarkan sedang ada penyelesaian dari administrasi. Tapi, yang sudah dijamin adalah Ola, Romeni, dan 2 lagi sedang proses, kata Menpora Dito kepada awak media di kantor Kemenpora yang berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2025. Setelah itu, Menpora Dito ditanya siapa sosok 2 nama lain yang sedang menjalani proses naturalisasi. Ia mengatakan Jairo Riedewald dan mengiyakan saat ada jurnalis yang menyebut nama Michel Bakker. Ada Jairo Riedewald, dan nah itu, saat mendengar ada yang menyebut nama Michel Bakker, lanjut politikus Partai Golkar tersebut. Jika proses naturalisasi ketiganya berjalan lancar, otomatis Ola Romeni, Jairo Riedewald dan Michel Bakker dapat diandalkan saat timnas Indonesia menghadapi Australia 20 Maret 2025 dan Bahrain 25 Maret 2025 di matchday 7 dan 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, formasi apa yang akan digunakan Patrick Kluivert jika ketiga nama di atas bisa bergabung? Demi mempermudah proses adaptasi, Patrick Kluivert kemungkinan menggunakan formasi 3-4-1-2, pola yang digunakan Shin Tae-yong saat menghajar Arab Saudi 2-0. Pola ini kemungkinan juga dipilih karena asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, biasa menggunakan formasi 3-4-1-2. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Martin Paes. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Maes Hilgers, Jai Itzes, dan Michel Bakker. Meski biasa beroperasi sebagai fullback kiri, Michel Bakker juga fasih dimainkan sebagai bek tengah, terlebih di area kiri. Kemudian Kevin Dix beroperasi sebagai wingback kanan dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral dipercayakan kepada 2 Tom Haye dan Ivar Jenner. Nantinya, pemain yang dipuji Patrick Kluivert, Marcelino Ferdinand, akan berperan sebagai playmaker, mendukung duet Ola Romeni dan Rafael Struijk. Ragnar Oratmangoen tak masuk skuad melawan Australia karena menjalani sanksi akumulasi kartu, begitu juga dengan Justin Hubner. Bukan hanya Patrick Kluivert, sosok legenda Everton ini juga mengaku takjub dengan Marcelino Ferdinand. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku tertarik dengan kemampuan Marcelino Ferdinand. Ternyata selain Kluivert, legenda Everton ini juga mengaku takjub dengan pemain Oxford United itu. Dalam pengenalannya, Patrick Kluivert ditanya soal siapa pemain lokal yang menonjol menurutnya. Marcelino Ferdinand, tapi dia bukan satu-satunya. Katanya, Minggu, 12 Januari 2025. Masih hangat diingatan bagaimana Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol fenomenal di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi
19 November 2024. Ternyata selain Kluivert, legenda Everton Tim Cahill juga menaruh perhatian kepada mantan pemain Persebaya itu. Tim Cahill bahkan langsung menelepon Marcelino Ferdinand usai tampil ciamik sepanjang Piala Asia U23 dan playoff Olimpiade Paris 2024. Dalam panggilan video itu, Tim Cahill meminta Marcelino Ferdinand untuk tidak ragu menghubunginya kapanpun dia mau. Dengarkan, apa yang kamu butuhkan di dalam dan luar lapangan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya ada di sini untuk kamu, kata Tim Cahill dalam video yang diunggah Marcelino Ferdinand. Legenda sepak bola Australia itu pun memberi wejangan kepada Marcelino Ferdinand agar selalu menikmati setiap pertandingan yang ia mainkan. Hal terpenting adalah kami menikmati sepak bola, kerja keras di latihan, dan selalu percaya, tutur Cahill. Kebetulan posisi Tim Cahill saat masih aktif bermain sama dengan Marcelino Ferdinand. Mengetahui penampilan Marcelino Ferdinand begitu menonjol di Piala Asia U23 2024, Tim Cahill menyampaikan apresiasinya. Marcelino menjadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia yang berhasil finish di peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Marcel mencatatkan 6 penampilan dan mampu membukukan 2 gol. Dengan segala pencapaian yang sudah diraih pemain yang lahir dari rahim Persebaya Surabaya tersebut, Cahill percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia ada di pundaknya. Selamat untuk Indonesia. Kamu adalah contoh dan akan menjadi masa depan sepak bola, ujarnya. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand sempat mendapat kritik hingga hujatan dari netizen berkat penampilannya di pertandingan melawan Uzbekistan dan Irak di Piala Asia U23 2024. Marcelino dianggap bermain terlalu egois sehingga menyia-nyiakan kesempatan untuk mencetak gol. Kolom komentar akun Instagram Marcelino pun sempat diserang netizen. Lagi-lagi kabar buruk, pemain timnas Indonesia paling mahal alami cedera berkepanjangan. Kabar buruk menimpa pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, setelah tahu pemain paling mahal dalam skuadnya alami cedera berkepanjangan. Maes Hilgers sebagai pemain dengan nilai termahal di timnas Indonesia dengan 86,91 miliar rupiah. Maes Hilgers mengakui mengalami cedera saat memperkuat klubnya, FC Twente, di ajang Liga Eropa. Meski sudah lewat sebulan lalu, namun ternyata Maes Hilgers masih mengalami cedera. Pelatih Twente, Joseph Oosting, bahkan tak bisa menurunkan Maes Hilgers untuk tampil di lanjutan Eredivisie melawan Go Ahead Eagles. Bek tengah tersebut tidak diturunkan sejak saat itu dan juga akan absen melawan Go Ahead Eagles. Tulis laporan Twente Insite dikutip Rabu, 15 Januari 2025. Twente Insite pun mengutip pernyataan asisten pelatih FC Twente, Peter Uneken, yang mengkonfirmasi kepergian Maes Hilgers. Menurut Uneken, Maes Hilgers dan Younes Taha akan absen lebih lama. Lanjut laporan tersebut. Meski belum diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan mereka. Lanjut laporan tersebut. Hal ini pun menjadi kabar buruk bagi pelatih timnas Indonesia baru, Patrick Kluivert. Patrick Kluivert hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 bulan untuk mempersiapkan debutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bersua melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain selang 5 hari kemudian. Jika Maes Hilgers ternyata masih cedera, tentu sulit bagi sang pemain untuk memperkuat tim demi lolos ke Piala Dunia 2026. Inilah 3 klub Liga 1 yang berpotensi akan kontrak Shin Tae-yong usai dipecat dari Timnas Indonesia. Nomor 1 ada klub milik Erick Thohir. Sebanyak 3 klub Liga 1 2024 hingga 2025 yang bisa mengontrak Shin Tae-yong akan diulas. Shin Tae-yong saat ini tidak terikat kontrak dengan tim manapun setelah dipecat PSSI dari jabatan pelatih Timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2025. Beredar kabar, Shin Tae-yong akan pulang ke Korea Selatan pada akhir Januari 2025. Namun, jika ada tawaran menarik dari klub-klub Liga 1 2024 hingga 2025 dalam beberapa hari depan, Shin Tae-yong berpotensi mengurungkan keinginannya pulang kampung. Beberapa klub Liga 1 2024 hingga 2025 di bawah ini membutuhkan Shin Tae-yong untuk bangkit, selain memiliki finansial yang lumayan. Lantas, siapa saja klub yang dimaksud?
Mantan anggota Exco PSSI sekaligus CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, pernah tertarik membawa Shin Tae-yong sebagai juru taktik Laskar Mahesa Jenar julukan PSIS Semarang. Pernyataan ini disampaikan Yoyok Sukawi setelah timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong rontok di semifinal Piala AFF 2022. Saya pasti mendukung Shin Tae-yong sampai akhir kontraknya, kalau bisa diperpanjang. Kemarin di Piala AFF itu, memang segala sesuatunya seperti alam tidak menghendaki Indonesia menjadi juara. Jadi, tidak bisa kesalahannya hanya dilimpahkan kepada Shin Tae-yong, kata Yoyok Sukawi, mengutip dari Antara. Kalau selesai dengan PSSI, kami tertarik mengambil Shin Tae-yong, tutup Yoyok Sukawi. PSIS Semarang saat ini terpuruk di posisi 14 klasemen Liga 1 2024 hingga 2025 dengan 18 angka. Mereka hanya unggul 6 poin dari Barito Putra di posisi 16, atau batas atas tim yang terdegradasi. Bali United yang pernah 2 musim beruntun juara Liga 1 di bawah Teku, kini mengalami penurunan performa. Hingga pekan 18 Liga 1 2024 hingga 2025, Bali United duduk di posisi 8 dengan 28 angka, tertinggal 12 poin dari Persib Bandung di puncak klasemen. Di media sosial, sejumlah fans Bali United juga mendorong manajemen untuk mengganti Teku dengan Shin Tae-yong. Secara finansial, Bali United juga cukup kuat untuk mengontrak Shin Tae-yong. Persis Solo kini dimiliki Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga anak mantan Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Ironisnya, Persis Solo menampilkan performa buruk di Liga 1 2024 hingga 2025. Hingga pekan ke-18, Persis Solo terjerembab di dasar klasemen dengan 10 angka. Pergantian pelatih dari Milomir Seslia ke Ong Kim Sue juga belum membuahkan hasil. Dari 7 laga di bawah asuhan Ong Kim Sue, Persis Solo hanya mendapatkan 3 imbang dan 4 kalah. Jadi, apakah ini waktunya manajemen Persis Solo memecat Ong Kim Sue dan menggantinya dengan Shin Tae-yong? Menarik dinantikan. CEO Timnas Malaysia, Robert Douglas Friend, menggambarkan Harimau Malaya sebagai raksasa yang sedang tidur. Hal itu disampaikan oleh Friend melalui pernyataan yang dibagikan oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Friend yang diumumkan sebagai CEO baru Timnas Malaysia pada 31 Desember 2024 lalu. Pria yang lebih dikenal dengan nama Rob Friend itu, merasa terhormat menjadi bagian dari revolusi Harimau Malaya. Ia tampak antusias dengan revolusi yang dilakukan pemilik Johor Darul Ta'zim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Selain itu, ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada FAM dan Tunku Ismail yang telah memberinya kesempatan. Ia melihat proyek revolusi Harimau Malaya sebagai kesempatan baginya untuk mengembangkan sepak bola di Malaysia. Yang membuat saya bersemangat adalah visi FAM dan visi Tunku Ismail, kata Rob Friend. Itulah sebabnya saya ada di sini. Dia adalah orang paling visioner yang pernah saya temui. Ketika saya bertemu Tunku Ismail, dia menjelaskan tentang proyek revolusi skuad Harimau Malaya. Menurut saya, ini adalah proyek paling menarik dalam industri sepak bola global. Saya juga melihat ini adalah kesempatan unik untuk mengembangkan sepak bola di Malaysia, katanya. Lebih lanjut, Rob Friend mengaku siap bekerja sama dengan FAM untuk memajukan sepak bola di negeri jiran. Mantan pemain timnas Kanada itu menyebut skuad Harimau Malaya seperti raksasa yang sedang tertidur. Ini adalah kesempatan besar bagi saya. Saya sangat bersemangat untuk bergabung dengan revolusi skuad Harimau Malaya. Saya siap bekerja sama dengan FAM, para pemangku kepentingan, untuk bersama-sama memajukan sepak bola negeri ini. Malaysia seperti raksasa yang sedang tidur, kata Rob Friend, dikutip superbowl.id dari BH Sukan. November lalu, ungkapan raksasa tertidur juga sempat dilontarkan oleh Erick Thohir saat menggambarkan timnas Indonesia. Tepatnya ketika Ketua Umum PSSI itu melakukan wawancara dengan media asal Italia, Corriere dello Sport. Erick meyakini bahwa Indonesia punya potensi besar di dunia sepak bola, tetapi belum dikelola secara tepat. Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur, ujar Erick Thohir.
Meski punya potensi besar, sepak bola di masa lalu belum dikelola dengan benar, profesional, dan transparan. Titik baliknya terjadi setelah tragedi di Stadion Kanjuruhan pada tahun 2022. Saat itu saya diminta menjadi presiden federasi. Begitu saya menjabat, saya bekerja untuk memastikan adanya kekompakan dan kesepahaman, ujarnya. Lantas, siapa di antara dua rival serumput itu yang lebih layak disebut sebagai raksasa tertidur?